Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Khuratul Ayun, NIM 21402160. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah kajian teks Arab. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang mata kuliah kajian teks Arab. Yang pertama adalah faslun waladzi yubtilus sholat, atau perkara yang membatalkan salat. Yang pertama adalah berbicara secara sengaja, dengan kata-kata yang layak digunakan untuk berbicara di antara anak Adam, baik berhubungan dengan kemaslahatan sholat ataupun tidak. Berkata-kata sesuatu sekurang-kurangnya 2 huruf yang bukan bacaan di dalam sholat dengan sengaja dapat membatalkan sholat. Hal yang membatalkan salat ini telah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, "Ingatlah, salat itu tidak pantas di dalamnya terdapat perkataan manusia. Salat itu hanya tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Yang kedua, gerakan yang banyak dan terus-menerus. Gerakan yang banyak dan terus-menerus seperti 3 jangkahan dengan sengaja ataupun lupa. Sedangkan gerakan badan yang sedikit maka tidak sampai membatalkan sholat. Yang ketiga adalah hadas kecil dan besar. Hal yang membatalkan salat ialah berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Yang keempat, terkena najis yang tidak ma'fu. Seandainya pakaian kejatuhan najis yang kering, kemudian ia langsung mengibaskan pakaian seketika, maka sholatnya tidak batal. Salat mestilah dalam keadaan suci dari segala najis dan hadas. Pakaian, badan, atau tempat sholat seperti tikar, sajadah yang terkena najis akan membatalkan sholat kita. Yang kelima, terbukanya aurat dengan sengaja. Yang keenam, merubah niat. Yang ketujuh, membelakangi atau berpaling dari kiblat. Yang kedelapan, makan dan minum. Yang kesembilan, tertawa. Dan yang kesepuluh adalah murtad. Yang materi selanjutnya adalah faslun sholatul jama' atau bab sholat jamaah. Sholat jamaah hukumnya sunnah muqaddah. Seorang makmum harus berniat untuk menjadi makmum, sedangkan imam tidak harus berniat untuk menjadi imam. Penjelasan yang pertama, hukum sholat jamaah ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, seorang makmum harus berniat untuk menjadi makmum, sedangkan imam tidak harus berniat menjadi imam. Ini dilakukan agar benar pengikut makmum kepada imam dan mendapatkan pahala jamaah berdasarkan hadis. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Yang ketiga, murroqih adalah anak yang mendekati balik. Yang keempat, laki-laki tidak sah bermakmum kepada perempuan. Yang kelima, seorang qori tidak boleh. Yang selanjutnya adalah faslun sholatul idain atau bab sholat hari raya. Pengertian Id, Idul Fitri, dan Idul Adha. Kata Id dalam bahasa Arab punya beberapa makna. Salah satunya bermakna ar-ruju, yaitu kembali, dan juga bermakna al-mu'awadah, yang berarti berulang. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Id adalah sesuatu yang kembalinya atau sesuatu yang terjadi berulang-ulang. B. Id al-Fitr atau sholat hari raya Idul Fitri. Secara bahasa, kata fitr berbeda makna cukup jauh dengan kata fitrah, meski keduanya sama-sama istilah yang dipakai dalam agama Islam. Kata fitr secara bahasa bermakna makan. Pembentukan kata dasar ini bisa menjadi makan pagi, yaitu fatr, dan juga bermakna berbuka puasa, yaitu iftar. Id al-Adha atau hari raya Idul Adha. Makna kata adha secara bahasa tidak lain adalah waktu duha, yaitu ketika matahari meninggi. Disebutkan bahwa waktu duha adalah ketika matahari berada pada posisi 1/4 dari siang. Pengertian sholat idain. Sholat idain merupakan penamaan untuk sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan oleh umat Islam ketika menyambut hari raya Islam. Sholat idain terdiri dari 2 jenis yang dilaksanakan oleh umat muslim berdasarkan 2 waktu,
yang berbeda, yaitu pada hari raya Idul Fitri serta hari raya Idul Adha. Hukum sholat Id. Ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, seluruh umat Islam yang tidak ada uzur dianjurkan untuk keluar rumah, tak terkecuali perempuan haid. Perempuan yang sedang menstruasi memang dilarang untuk sholat, tapi ia dianjurkan turut mengambil keberkahan momen tersebut dan merayakan kebaikan bersama kaum muslimin lainnya. Tata cara sholat yang pertama, jumlah rakaat. Jumlah rakaat dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha masing-masing adalah 2 rakaat. Yang kedua, takbir 7 kali dan 5 kali. Yang ketiga, tidak ada salat sunnah. Yang keempat, tanpa azan dan iqomah. Yang kelima, dilanjutkan dengan khutbah. Hukum khutbah. Penyampaian khutbah Idul Fitri bersifat sunnah sebagaimana salat Idul Fitri itu sendiri. Hal tersebut menurut pandangan mazhab Syafi'i. Perkara yang disunahkan saat hendak sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Yang pertama adalah mandi, berparfum, berpakaian terbaik, makan atau puasa sebelum sholat, bertakbir, dan sebagainya. Yang selanjutnya, faslun sholat khauf atau sholat dalam kondisi genting atau ketakutan, sebelum kitabuz zakat atau bab zakat. Penjelasannya, sholat khauf atau sholat pada keadaan genting atau pada keadaan takut adalah sholat yang dilakukan oleh sekelompok kaum muslimin manakala dalam keadaan genting atau terjadi rasa takut, dan biasanya terjadi pada saat perang. Adapun syarat mengerjakan sholat khauf yaitu yang pertama, dalam peperangan yang mubah. Yang kedua, meyakini adanya musuh. Adapun tata cara melakukan sholat khauf ada 3. Yang pertama, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukan sholat khauf atau 1 rakaat bersama 1 golongan, sementara golongan yang lain menghadap ke musuh. Kemudian golongan pertama berpaling dan menggantikan di tempat kawan mereka yang lain sambil menghadap ke arah musuh. Setelah itu datanglah golongan kedua, lalu sholat bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam 1 rakaat, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan golongan kedua pun meneruskan 1 rakaat, begitu juga dengan golongan yang pertama. Kedua, dari Sahal bin Abi Hizman radhiyallahu anhu, ia menerangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimani para sahabatnya pada waktu sholat khauf. Beliau membariskan mereka di belakangnya menjadi 2 saf, kemudian beliau sholat 1 rakaat bersama saf yang dekat dengannya atau saf pertama. Setelah itu, beliau berdiri dan terus berdiri hingga para sahabat di saf pertama merampungkan 1 rakaat. Yang ketiga, Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, aku pernah sholat khauf bersama Rasulullah. Beliau membariskan kami dalam 2 saf, yaitu saf di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara musuh berada di antara kami dan kiblat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir, lalu kami semua bertakbir. Ketika beliau rukuk, kami semua pun rukuk, kemudian bangkit dari rukuk. Kami pun melakukannya bersama-sama. Bab tentang zakat. Zakat itu wajib dalam 5 perkara, yaitu binatang, harta, tanaman, buah, harta dagangan. Adapun binatang wajib dizakati dalam 3 jenis, antara lain unta, sapi, dan kambing. Syarat wajibnya ada 6 perkara, yaitu Islam, merdeka, memiliki yang sempurna, mencapai nisab atau jumlah minimum, haul atau setahun. Adapun zakat barang berharga ada 2 perkara, yaitu emas dan perak. Adapun zakat emas dan perak ada 5, yaitu Islam, merdeka, kepemilikan sempurna, nisab, dan haul. Penjelasan. Zakat artinya bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60, ayat 71, dan ayat 103, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, antara lain orang fakir, orang miskin, amil atau orang yang mengelola zakat, mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam, hamba sahaya, orang yang berhutang, sabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Yang terakhir, Ibnu Sabil atau sedang melakukan perjalanan.
Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki, akan tetapi tidak semua harta terkena wajib zakat. Syarat terkenanya zakat atas harta diantaranya: yang pertama, harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Yang kedua, harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Yang ketiga, harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Yang keempat, harta tersebut mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Yang kelima, harta tersebut melewati haul. Dan yang terakhir, pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Yang selanjutnya adalah materi Kitabuz Zakat atau bab zakat sebelum faslun wa nisobu zahab atau nisabnya zakat emas. Pengertian zakat. Mengutip Ensiklopedia Fikih Indonesia, zakat yang disusun oleh Ahmad Sarwat LC secara bahasa, zakat memiliki sejumlah makna. Dalam kamus Mu'jam Al-Wasit, beberapa makna zakat antara lain bertambah, tumbuh, dan keberkahan. Istilah zakat, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Hawi, yang dikenal dengan urf oleh bangsa Arab jauh sebelum datangnya masa Islam. Jenis-jenis zakat. Yang pertama, zakat mal. Yang kedua, zakat fitrah. Pengertian zakat usaha. Dua orang yang bercampur hartanya, maka mereka membayar zakat dengan membaca kasroh huruf kafnya lafaz yuzakiyani dengan hitungan zakatnya yang orang satu. Syarat kultah atau usaha bersama. Dua orang yang mencampur hartanya itu hanya bisa membayar dengan zakat satu orang jika memenuhi 7 syarat, yaitu ketika dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa kandangnya menjadi satu. Lafaz al-murah dengan terbaca dhammah, huruf mimnya adalah tempat binatang ternak di malam hari. Materi selanjutnya adalah faslun wa nisobu zahab atau nisabnya zakat emas. Zakat emas dan perak dianjurkan bagi umat muslim seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-34. Zakat emas dan perak tersebut dikenakan untuk logam mulia dalam ukuran tertentu ketika haul atau mencapai kepemilikan selama 1 tahun. Syarat zakat emas dan perak. Yang pertama, harta yang akan dizakati di luar kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang kedua, emas dan perak yang dimiliki bukan pinjaman. Yang ketiga, sudah nisab atau mencapai batas untuk dizakati. Yang keempat, pemilik emas dan perak tersebut tidak memiliki utang yang dalam waktu dekat harus dilunasi. Yang kelima, harta merupakan hasil usaha yang halal. Yang keenam, emas yang wajib dizakati adalah emas yang digunakan sebagai perdagangan atau perniagaan. Yang keenam, harta yang akan dizakati telah berjalan selama 1 tahun. Cara dan contoh perhitungan zakat. Bab tentang puasa. Penjelasan wajib puasa. Orang yang menjalankan ibadah puasa adalah orang yang menganut agama Islam. Yang kedua, orang yang wajib menjalankan puasa adalah orang yang telah baligh. Yang ketiga, umat Islam yang telah baligh tersebut juga sudah tamyiz. Yang keempat, kuat atau mampu dalam menjalankan ibadah puasa. Fardu puasa. Yang pertama, niat. Yang kedua, menahan diri dari makan dan minum. Yang ketiga, menahan diri dari jima. Yang keempat, menahan diri dari muntah. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam tubuh secara sengaja. Yang kedua, berobat dengan cara memasukkan obat atau benda melalui khubul atau lubang bagian depan atau dubur lubang bagian belakang. Yang keempat, melakukan hubungan suami istri di siang hari saat puasa dengan sengaja. Yang kelima, keluar air mani atau sperma yang disebabkan karena bersentuhan kulit. Yang keenam, haid dan nifas saat siang hari puasa. Hal-hal yang disunahkan saat puasa. Yang pertama, makan sahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka sebelum sholat maghrib. Yang ketiga, menahan lisan dari perkara-perkara yang tidak berguna.
mengqadha puasa untuk orang yang meninggal dunia. Ulama bersepakat bahwa hutang puasa yang orang yang telah meninggal harus diqadha atau dibayar. Tetapi ulama berbeda pendapat perihal tata cara pembayaran atau qadha hutang puasa yang orang yang telah meninggal dunia. Sebagian ulama mengatakan bahwa hutang puasa orang yang meninggal dunia dapat dibayar dengan fidyah atau sedekah makanan pokok sebanyak 1 mud atau bobot seberat 675 gram atau 6,75 ons beratnya. Waktu untuk pembayaran fidyah bisa saat hari itu juga ketika meninggalkan puasa atau hari setelahnya. Puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Cara membayar hutang puasa tersebut adalah yang pertama, hanya membayar qadha atau utang puasa. Yang kedua, membayar qadha dan membayar fidyah. Puasa bagi orang yang sakit dan musafir. Puasa yang diharamkan, yang pertama puasa saat Idul Fitri, yang kedua puasa saat Idul Adha, yang ketiga puasa hari tasyrik, yang keempat puasa hari syak. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.